Barang siapa yang salat 2 rakaat di mana ia tidak berbicara di dalam dirinya dengan sesuatu dari dunia, maka ia diampuni dosanya yang telah terdahulu. Artinya sembahyang 2 rakaat, kawa kita mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kawa, nah diampuni Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam 2 rakaat itu hati kita sedikit pun kada ingat dengan dunia, kada membicarakan masalah dunia. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sembahyang itu merupakan bagian daripada khusyuk. Para ulama menjelaskan atau menerangkan apa yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sembahyang itu. Mereka berkata, khusyuk itu adalah tentram, tenang anggota-anggota tubuh beserta hadirnya hati. Nah, itu disebut khusyuk. Maksud daripada sukunul jawarih, tentramnya anggota itu, artinya anggota tubuh kita tidak bergerak kecuali pada hal-hal yang diperintahkan. Kepala, tangan, mata, batis, seluruh tubuh kada bergerak kecuali gerakan itu diperintah. Nah, itu artinya adalah sukunul jawarih. Dia tidak berpikir di dalam sembahyangnya itu kecuali pada makna yang ia katakan, kecuali pada makna yang ia sebut, daripada membaca Al-Quran atau zikir atau doa. Nah, itu disebut hudurul qalbi. Contohnya kita membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, sewaktu kita membaca wajjahtu wajhiya, itu hati kita memikirkan apa yang kita baca. Wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi hati kita mesti memikirkan apa yang dibaca oleh mulut kita. Itu ngarannya adalah hudurul qalbi. Kalau kita membaca misalnya alhamdulillahirabbil alamin, hati kita ingat kepada kubur. Nah, itu bukan disebut hadir qalbi, karena kubur itu kada ada sangkut pautnya dengan alhamdulillah, walaupun kubur ini bagian daripada akhirat. Kita mengatakan alhamdulillah, hati kita ingat waktu kita berjalan di siratal mustaqim, itu ngarannya kada hadir hati, karena siratal mustaqim itu lain dengan alhamdulillah. Jadi kalau kita mengata alhamdulillah, dalam hati kita tidak ada lain selain memikirkan bahwa segala puji itu bagi Allah. Zikir waktu rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu yang kita pikirkan dalam hati kita adalah maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji untuknya. Jadi waktu ruku kada ada lain di hati selain daripada memikirkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, itu disebut ngarannya adalah hudurul qalbi, hudur hadir hati. Nah, syaitan bisa di situ masuk kepada kita, kita dibawanya memikirkan hal-hal yang bersifat akhirat, sehingga kita menganggap bahwa itu adalah khusyuk, padahal salah. Kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syaitan mengkritikkan di hati kita supaya kita ingat waktu kita ditanya munkar nakir kayak apa, waktu kita kena di padang mahsyar jam apa. Nah, itu adalah sesuatu pikiran yang salah, karena mulut kita pada waktu itu membaca qul a'udzu birabbin nas, hati kita mesti memikirkan qul a'udzu birabbin nas itu. Nah, itu artinya hudurul qalbi. Doa dalam duduk antara dua sujud kita berdoa, Rabbighfirli warhamni. Nah, hati kita mesti di situ ada satu permohonan kepada Allah, ampunilah ya Allah aku, warhamni kasihilah aku. Nah, hudurul qalbi, hadir hati ngarannya. Nah, jadi hadir hati itu maksudnya adalah bahwa dia tidak berpikir kecuali pada makna yang ia ucapkan, baik itu qiraatul Quran atau zikir atau doa, karena sembahyang itu pada sumber daripada tiga itu, zikir, qiraatul Quran, dan doa. Waktu kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,
Anggaplah di situ kita berada di depan makamnya Rasulullah. Nang mana suah ke makam Rasulullah, kau bayangkan kayak apa di makam Rasulullah. Nang kada pernah melihat gambarnya biasa, di situ makam Rasulullah. Jadi sewaktu kita mengata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Rasulullah hadir di hadapan kita. Kalau kita kadang menghadirkan sidin, kita yang hadir di makam sidin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, itu marahnya hadir hati. Jadi ingat kepada Allah di dalam sembahyang itu merupakan bagian daripada khusyuk. Artinya dirikanlah salat untuk mengingat aku, jar Tuhan. Nah, kedudukan khusyuk di dalam sembahyang, Imam Ghazali mengatakan bahwa khusyuk itu merupakan syarat sah sembahyang. Kalau orang sembahyang itu kada khusyuk, bukan hanya kada diterima tapi kada sah. Nah, yang lain daripada Imam Ghazali ada pula yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah merupakan sunat muakkad daripada sembahyang. Sehingga kalau seseorang itu kada khusyuk, sembahyangnya sah namun dia dianggap kada berpahala. Karena khusyuk itu ruhus salah, khusyuk itu merupakan rohnya sembahyang. Hayam itu ada harga amunnya hidup. Kalau hayam mati dibuang orang, kada ada harganya lagi. Nah, kayak itu juga sembahyang kita ada punya nilai di sisi Allah kalau sembahyang itu ada khusyuknya. Sembahyang kada ada khusyuk, Allah kada menerima, Allah membuang sembahyang itu. Nah, apakah khusyuk itu disyaratkan di dalam seluruh sembahyang? Nah, satu ulama pun tidak mensyaratkan demikian, karena jelas sudah kada mungkin. Mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita kawa khusyuk, itu jelas sudah kada kawa kalau ukuran manusia macam kita, karena hati ini ngarannya kalbun bolak-balik. Atau matnya tegisir, kita bujurakan tegisir pulang. Nah, yang penting itu khusyuk di dalam sembahyang itu ujar sebagian ulama, pertama di takbir, takbiratul ihram itu mesti khusyuk. Sujud itu jangan kada khusyuk. Rukuk, nah, kalau kada kawa menyeluruh khusyuk itu. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini pengertian jangan artinya tegahan. Jangan sampai kita sembahyang itu lalai. Mulai Allahu Akbar untung sadarnya waktu Assalamualaikum. Waktu Fatihah kita kada sadar, rukuk kada sadar, sujudnya kada sadar, semuaan kada sadar. Begitu Assalamualaikum hanya sadar bahwa aku tuntung sembahyang. Nah, ini Allah melarang. Wala takun minal ghafilin, artinya dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kenapa sebabnya kita itu di dalam sembahyang kada kawa menghadirkan hati? Artinya hati kita kada kawa memikirkan apa yang kita ucapkan. Hati kita kada kawa menghadirkan apa pekerjaan kita. Ada sebabnya kita kada kawa menghadirkan hati itu. Pertama ada sebab yang zahir, kedua ada sebab yang batin. Sehingga kita sembahyang itu kada kawa hadir hati. Mulut mengucap alhamdulillah tapi hati kita rahatan makan. Mulut mengucap ar-rahmanir rahim, hati kita sedang berhitung duit. Maliki yaumiddin di muntung kita, hati sedang berada di toko. Nah, ini menunjukkan bahwa hati kita kada hadir, kada memikirkan apa yang dibaca. Kenapa sebabnya? Ada dua macam sebab. Ada sebab yang zahir, ada sebab yang batin. Sebab yang zahir itu lebih mudah mengobatinya daripada sebab yang batin. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan, artinya kalau sudah dihidangkan makanan dan kamu ingin makan, dahulukan makan daripada salat itu. Nah, ini yang zahir. Karena kalau kita kepingin makan, makanannya ada, kita bawa sembahyang terlebih dahulu, jelas sudah mengganggu hati kita. Hati kita terbayang kepada makanan itu. Nah, ini sebab yang zahir. Nah, kalau demikian halnya, dahulukan makan. Makanya makruh sembahyang dalam keadaan ma'arid qadha hajat. Makruh sembahyang dalam keadaan ma'ariti bakamih contohnya. Kenapa sebabnya? Karena ini mengganggu hati, mengganggu pikiran. Jadi kalau hendak bakamih dahulu, hanya bawa sembahyang. Jangan diariti sehingga sembahyang itu mengganggu. Sembahyang terganggu pikiran hendak bakamih. Nah, ini sebab yang zahir ngarannya. Nah, adapun sebab yang batin yang mencegah kita daripada hadir hati dalam sembahyang itu, ya antara lain tadi adalah hubud dunia, orang cinta kepada dunia.
Orang yang cinta kepada dunia itu artinya orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia. Nah ini sembahyang kayak apa juga pun kada kawah khusyuk. Kenapa? Karena pikirannya selalu kepada dunia. Nah ini yang batin ini yang sulit mengobatinya. Sembahyang jangan hendak menghadap kepada gambar. Kenapa? Karena bila kita cangang ke gambar itu otomatis hati kita mengiringi mata. Kada sadar lagi apa yang kita baca. Nah ini mudah aja mengobatinya, dipacul gambarnya. Ini sebab yang zahir. Yang sulit membuang itu adalah sebab yang batin, di mana hati seseorang itu cinta kepada dunia. Sembahyangnya, mulutnya mengucap asma Allah, mulutnya berzikir, mulutnya berdoa, tapi hatinya kada demikian. Nah, kada hudul qalbi, ngarannya kada hadir hatinya. Berapa banyak orang yang mengerjakan salat padahal tidak minum khamar, tetapi ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan di dalam salatnya. Bahkan ada yang kada sadar bahwa dia sedang ruku, ada yang kada sadar bahwa dia sedang sujud, ada yang kada sadar bahwa dia sedang membaca Fatihah. Nah kemana hatinya? Nah ini disebut ngarannya kada khusyuk. Jadi orang khusyuk, orang yang selalu tahu keadaannya. Inya ruku, oh, aku sedang ruku. Sujud, tahu sadar aku sedang sujud. Aku sedang di rakaat pertama, aku di rakaat yang kedua. Jadi kadang mau orang khusyuk itu berlebihan sampai yang tak kali rakaat zuhur. Kenapa? Karena selalu tahu. Aku rakaat pertama, aku rakaat yang kedua, aku rakaat yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini lam yuhaddits nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat 2 rakaat di mana ia tidak berbicara di dalam dirinya dengan sesuatu dari dunia, maka ia diampuni dosanya yang telah terdahulu. Artinya sembahyang 2 rakaat, kawa kita mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kawa. Nah, diampuni Allah dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam 2 rakaat itu hati kita sedikit pun kada ingat dengan dunia, kada membicarakan masalah dunia. Imam Ghazali mengatakan sembahyang di awal waktu tapi kada khusyuk, sembahyang di akhir waktu tapi khusyuk, afdal di akhir waktu. Afdal di akhir waktu. Karena khusyuk ini adalah fadilat sembahyang yang berkaitan dengan zatnya sembahyang. Sedangkan awal akhir itu berkaitan dengan waktu. Waktu di luar daripada zatnya sembahyang. Mun aku sembahyang waktu ini, aku masih kada karuan. Masih harus nak membayari ini, anak itu, hendak ini. Tapi kalau aku sembahyang di akhir waktu, urusanku sudah selesai, sembahyangku bisa tenang. Nah, lebih baik di akhir waktu. Lebih baik di akhir waktu. Ini kalau sudah terbukti, bila urusan ini aku biris, sembahyangku biris, khusyuk. Di akhir waktu kada jadi masalah, asal khusyuk. Tapi kalau ragu-ragu, aku di akhir waktu belum tentu juga khusyuk. Baik di awal waktu, malahan dapat awal waktunya. Mun aku sembahyang di awal waktu kada khusyuk, di akhir waktu belum tentu juga khusyuk. Baik di awal waktu, malahan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sangkaan kita kuat bahwa kalau di akhir waktu kita bisa khusyuk, lebih baik akhir waktu. Salat itu ketenangan. Salat itu kada kawa terburu-buru, pagasak-gasak kada kawa sembahyang. Sembahyang itu adalah ketenangan. Yang kedua, sembahyang itu merendahkan diri. Setiap kali kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, itu mengembalikan kepada diri kita bahwa kita adalah orang yang rendah, kita adalah orang yang hina, kita orang yang kecil. Nah, sembahyang itu ada tawadhu'nya. Mendekatkan diri kepada Allah, meratap, menyesal, dan kamu letakkan kedua tanganmu lalu kamu ucapkan ya Allah, ya Allah. Barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka salat itu kurang. Sembahyangnya kada tenang, sembahyangnya itu kada ada tawadhu'nya, sembahyang itu kada ada rasa mendekatkan diri kepada Allah, sembahyang itu kada ada ratapannya, sembahyang itu kada ada penyesalannya. Nah, sembahyang itu dianggap khidaj, kurang. Sembahyang kita ini khusyuk semacam kada cukup untuk diterima Allah. Sembahyang yang kita kerjakan ini Allah bisa menerima berhubungan dengan kelakuan-kelakuan kita di luar sembahyang. Kalau kita orangnya sombong kepada hamba Allah, kita kada peduli kepada orang fakir yang kelaparan, kita sembahyang walaupun khusyuk, Allah kada menerima juga sembahyangnya.
Jadi sembahyang bukan hanya khusyuk diperlukan, tapi akhlak-akhlak kita sebelum sembahyang pun sangat menentukan untuk diterimanya sebuah sembahyang itu. Jadi semua ibadah itu intinya adalah ingat kepada Allah. Kita sembahyang zuhur, kita berkeyakinan, kita berprinsip bahwa zuhur ini akhir sembahyangku, asar belum tahu. Nah, ini salah satu cara untuk membuahkan khusyuk di dalam sembahyang. Aku sembahyang asar. Sembahyang asar ini adalah sembahyang yang terakhir dalam umurku. Sembahyang maghrib belum tahu sampai ke sana umur. Nah, kalau sembahyang asar pasti sangat hati-hati, pasti sangat perhatian, karena yang menganggap ini asar sembahyangku yang terakhir dalam hidupku. Maghrib belum tentu, isya apalagi. Nah, itu pesan Nabi kepada seseorang, shalli wa idza shallaita fashalli salata muwaddi'in. Orang ini sembahyang, tiap hari sembahyang, tiap waktu sembahyang, tapi kemunkarannya tetap terus jalan juga. Sembahyang kada pernah ketinggalan, munkarnya pun kada ketinggalan juga. Nah, orang ini sebenarnya makin hari makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makin dekat. Kenapa? Sebabnya itu menunjukkan bahwa sembahyang yang dilakukannya itu kada diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sembahyang yang diterima Allah pasti mencegah diri daripada berbuat munkar. Orang yang sembahyang itu diterima Allah mantah hati berbuat yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah tertutup mulutnya untuk berkata-kata yang haram. Orang yang sembahyangnya diterima Allah tertutup telinganya mendengari yang haram. Kalau masih suka berkata yang haram, mendengar yang haram, pertanda sembahyangnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat itu adalah munajat, maka bagaimana salat itu dengan lalai? Nah, jadi khusyuk sembahyang ini walaupun menurut sebahagian ulama merupakan hanya sunat muakkad, artinya kalau orang kada khusyuk sembahyangnya sah saja, cuma sembahyang itu kada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kada meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar melepaskan, menggugurkan kewajiban kita. Sembahyang panjang tapi kada khusyuk, lebih baik sembahyang pendek tapi khusyuk. Makanya ujar Nabi kita kepada sahabat beliau Sayyidina Muaz, waktu Muaz ini menjadi imam, ayatnya panjang-panjang. Nah, sehingga orang di belakang marah kepada Sayyidina Muaz itu. Akhirnya mereka melapor kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah memanggil Sayyidina Muaz, "Ikam kalau sembahyang jadi imam, bal yuhabbib, inting-inting, jangan panjang, karena di belakang itu ada orang yang punya hajat, di belakang ada orang yang kada tahan berdiri lawas, di belakang ada orang yang anaknya sedang guring di rumah barangkali bangun, di belakang ada orang yang sedang bermasak, macam-macam. Jadi makmum di belakang ini hatinya terganggu. Imam ini panjang baca-bacaan ayatnya, surahnya. Nah, itu mengurangi akan kekhusyuan sembahyang yang di belakang. Jadi sembahyang itu apalagi berjamaah, apalagi makin banyak jamaahnya, makin pindik sembahyangnya, supaya bisa menambah kekhusyuan, kadang mengganggu pikiran orang yang di belakang. Nah, jadi khusyuk sembahyang artinya kadang akan bisa kita dapatkan kalau kadang melalui ilmu dan latihan. Kayaknya di pertengahan kitab ini secara luas rinci Imam Ghazali mengajari kayak apa cara-caranya supaya khusyuk itu. Nah, jadi mesti ada ilmu kayak apa caranya supaya khusyuk dan ada latihannya. Ilmunya ada, mau kada dilatih kada kawa juga khusyuk. Nah, jadi ilmu, pelajari ilmunya, mulai ilmu sembahyang, makna-makna zikir, ketahui makna zikir, Rabbi ghfirli, tahu maknanya Rabbi ghfirli warhamni. Nah, pelajari itu maknanya apa, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah itu maknanya apa, dipelajari. Nah, sudah dipelajari makna-maknanya semuaan, hanya dilatih kayaknya caranya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan khusyuk.